Halo para pecinta film, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah, oke? Mimin gak mau panjang lebar di awal karena Mimin yakin kalian pasti sudah penasaran dengan filmnya kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali di mana menceritakan keadaan dunia dalam kekacauan, krisis ekonomi dan minyak terus berlanjut dan juga perang terjadi di mana-mana. Ini merupakan zaman revolusi, pembunuhan dan juga eksploitasi rahasia tahun 1980 di Lejoiji, Meksiko. Dikisahkan ada seorang pembunuh bayaran dengan nama Danny Bryce dan temannya bernama Hunter. Mereka akan melakukan pembunuhan dibantu oleh kedua rekannya yang terlebih dahulu meledakkan sebuah mobil. Lalu Danny berhasil membunuh targetnya yang sedang berada di mobil lainnya. Namun dia terkejut karena menemukan anak kecil di mobil itu. Akibatnya dia terkena tembakan polisi, tapi untung saja temannya Hunter cepat menyelamatkannya dan mereka pun berhasil lolos dari polisi. Setelah kejadian itu, Danny memutuskan pensiun dari pekerjaannya. 1 tahun kemudian di Yarra Valley, Australia, Danny yang sedang nikmat bersantai di rumahnya, tiba-tiba mendapatkan kiriman tiket pesawat beserta foto temannya Hunter yang sedang ditahan oleh seorang kepala suku yang dipanggil Sheikh yang dikenal sangat kuat dan juga berkuasa. Beberapa hari setelah itu, Danny memutuskan untuk terbang ke Oman, Arabian Peninsula. Sesampainya di sana, Danny dijemput oleh seseorang yang disebut agen penghubung. Dia ditugaskan menjalankan sebuah misi terlebih dahulu. Setelah misi itu selesai, temannya Hunter baru bisa dibebaskan dan mereka akan mendapatkan uang $6 juta. Scene kemudian berpindah di mana sesampainya Danny di rumah kepala suku itu, sang kepala suku lalu menceritakan tentang anaknya kepada Danny yaitu Hussein yang tewas terbunuh. Kemudian saudaranya Salim juga telah tewas. Bahkan anak bungsunya Ali juga harus mati secara perlahan. Tinggal tersisa satu anaknya yang bernama Bakait yang akan menggantikan kekuasaannya di daerah tersebut. Danny ditugaskan untuk mengejar pembunuh anak-anaknya yang diketahui anggota SIS yang berada di Inggris. Tapi dengan satu syarat dibuat seperti kecelakaan untuk melindungi keamanan Bakait. SIS adalah pasukan khusus kerajaan Inggris. Sebelum melakukan itu, Danny meminta untuk bertemu dengan Hunter. Setelah dia masuk ke dalam ruangan di mana Hunter ditahan, Danny mulai berpikir untuk merubah keputusannya untuk menghabisi penjaga satu persatu di situ. Mereka pun memulai aksinya, tapi ketika mereka ingin membuka pintu, mereka dihadang oleh Bakait dan juga penjaga lainnya. Terpaksa Danny harus menjelaskan perintah tersebut. Danny pun kembali ke dalam mobil dan bertemu kembali dengan agen itu di mana dia merasa marah kepadanya karena sudah menjebak Hunter. Scene kemudian berpindah di dalam pesawat di mana Danny mengingat impiannya membangun rumah lamanya. Bahkan dia kembali bertemu dengan teman di masa kecilnya yang sangat cantik yang bernama Anne Fraser. Scene kembali berpindah di Paris, Prancis, di mana Danny bertemu kembali dengan kedua rekannya yang bernama Davis dan juga Meyer. Mereka lalu memperingatkan Danny tentang kelompok SIS yang sangat kuat dan selalu mendapat bantuan. Dan juga kelompok Oman yang menahan Hunter cukup berbahaya karena mereka memiliki tentara bayaran yang sangat banyak dan sangat sulit bagi mereka menjalankan misi ini, apalagi kepala sukunya meminta harus terlihat seperti sebuah kecelakaan. Mereka pun memiliki 3 target yang harus mereka bunuh. Target pertama mereka adalah Stephen Douglas Harris yang berada di Oman. Singkat cerita, sebuah helikopter mendarat di pantai Oman.
Meyer menyamar di sana untuk menyelidiki aktivitas Haris. Di saat Haris dengan mobilnya pulang ke rumah, Dani mengikutinya dari belakang. Di malam harinya, di saat Haris sedang asik bercocok tanam dengan pacarnya, Dani menyelinap masuk ke dalam rumahnya untuk menjalankan misi. Di sisi lain, di sebuah bar khusus mantan anggota SIS, ada Davis yang mencari sebuah informasi yang sangat rahasia di Murbat. Rupanya, ada yang mendengarkan pembicaraan Davis lalu melaporkan kepada Spike yang sedang ada di London. Spike adalah salah satu mantan anggota tim SIS dan akibatnya Davis selalu diikuti oleh mantan anggota SIS lainnya. Di sisi lain, Spike menemui komplotannya mantan anggota SIS yang sedang menjalankan misi ilegal. Dia ditugaskan dengan anak buahnya untuk tetap membuntuti Davis. Scene kemudian berpindah di mana Davis yang kembali terbang ke Oman. Lalu dia bertemu kembali dengan Dani dan juga Meyer di gurun pasir. Ternyata di sana mereka sedang diawasi oleh seseorang. Lalu tidak sengaja terlihat oleh Dani. Dan mereka pun berusaha mengejarnya. Mata-mata tersebut pun berhasil kabur dengan melewati goa yang banyak dipenuhi dengan tawon dan mereka gagal mendapatkannya. Scene kemudian berpindah di pantai di mana Davis yang sadar ada seseorang yang sedang mengawasinya. Dan Davis pun sengaja mengempeskan ban mobil orang tersebut. Sementara di sisi lain di rumah Haris ada Dani dan Meyer yang datang membunuh target pertama mereka. Sebelum dibunuh, dia direkam untuk mengatakan dia membunuh pemimpin gerilya Hussein bin Amin, lalu dia pun mengakuinya. Namun dia mengatakan hal lain bahwa ada orang lain yang membunuh pemimpin gerilya tersebut dan namanya adalah Ashol. Lalu Dani pun akan membunuh Haris dan dia akan melakukannya seperti sebuah kecelakaan. Tapi tak diduga pacar Haris tiba-tiba datang. Dani bertugas mengawasinya sedangkan Meyer sendiri yang akan membunuh Haris. Scene kemudian berpindah di mana Dani yang terbang lagi menuju London dan saat perjalanan itu dia mengingat kembali kenangan indahnya bersama Anne. Sedangkan di sisi lain, Spike yang sedang ada di rumahnya melihat berita di koran tentang kematian Haris. Scene kemudian berpindah di mana Dani yang ditugaskan kembali untuk mendapatkan nama kedua targetnya yaitu AK Gouling di 46 Export New. Davis bertugas mendatangi lokasi itu. Saat sampai di situ, dia mengaku sebagai mantan SIS. Pria tersebut pun segera menelpon seseorang lalu bertanya perang yang sedang terjadi di Murbat. Tanpa pikir panjang, Davis pun segera menghabisinya lalu mengambil sebuah foto. Di sisi lain, terlihat Spike yang kembali membahas dengan pimpinan organisasi tentang pembunuhan bayaran yang mengejar mantan anggota SIS. Seseorang mata-mata pun ditugaskan untuk menyelidiki hal ini. Scene kemudian berpindah ke Davis yang sedang berbicara dengan Dani di mana menunjukkan foto seseorang yang bernama Warwick Creek, seorang penembak jitu dari SIS yang terlibat dalam perang itu juga. Sedangkan di sisi lain, Spike memberikan daftar 4 orang yang selamat dari Murbat yang tinggal di Inggris kepada rekannya dan salah satunya adalah Warwick. Scene kembali berpindah ke Dani di mana Dani masuk ke sebuah rumah sakit dan menyamar menjadi dokter untuk mendapatkan insulin. Tapi saat keluar dari rumah sakit, rupanya Spike sudah mengawasinya. Dani pun segera kabur dan masuk ke gedung rumah sakit kembali. Lalu Spike segera mengejarnya, namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh Dani yang menyerangnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Dani berhasil melumpuhkan Spike di bagian kelaminnya dan berhasil kabur. Di sisi lain, Davis membawa sebuah mobil supaya Dani bisa masuk ke dalam markas SIS untuk meracuni Warwick dan membuatnya mati seperti sebuah kecelakaan. Dani pun menyamar menjadi anggota mereka lalu meracuni minuman Warwick.
Warwick pun ditemukan tewas ketika sedang melakukan latihan militer. Spike yang melihat berita kembali kesal karena merasa gagal mengungkap kasus ini. Sedangkan di sisi lain, sang agen kembali menemui Danny untuk mengatakan sasaran terakhir mereka yang bernama Mayor Simon McCann. Saat Davis dan Danny mengawasi rumahnya, mereka melihat Spike keluar dari rumahnya dan tertarik untuk membututinya menuju rumah yang tersembunyi. Tak kehilangan akal, Danny pun mendapatkan namanya dari 2 anak. Davis lalu menghubungi Simon untuk memberinya sebuah wawancara penawaran pekerjaan palsu. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Midway turun dari helikopter dan dia adalah seorang pengawas dari kelompok mantan anggota SIS. Di ruangan lain, Spike meminta organisasinya untuk melindungi Simon yang diketahui menjadi target ketiga pembunuhan profesional ini. Namun keinginannya ditolak, lalu dia memutuskan keluar dari kelompok tersebut. Scene kembali berpindah di mana Meyer menyabotase sebuah truk supaya dia bisa mengontrolnya dari jarak jauh. Simon yang sedang mengendarai sebuah mobil dibuatnya sengaja menabrak sebuah truk agar Simon tewas seperti sebuah kecelakaan. Setelah kejadian itu, Meyer dan rekannya bermaksud melihat dari jauh misi yang mereka lakukan, tapi seseorang melihat aksinya dan mengejar mereka. Akhirnya terjadilah perkelahian. Di saat Meyer sedang terpojok, rekannya Jack membunuh orang itu, namun naas Meyer juga terkena tembakan dan mereka pun tewas. Scene kemudian berpindah di mana Danny yang sedang buka mobil Meyer tak sengaja menemukan alat penyadap. Hal tersebut membuat Danny dan Davis berpikir mereka harus berpencar demi keamanan mereka. Di sisi lain, Spike tampak kesal karena misinya untuk menangkap Danny telah gagal. Scene kemudian berpindah di sebuah hotel di mana Davis sedang bercocok tanam dan dia ditemukan oleh anggotanya Spike. Danny yang sedang berkendara mendengar dari penyadap bahwa mereka telah menangkap Davis. Ketika Davis ingin dibawa, Davis ternyata berhasil meloloskan diri, namun naas ketika dia ingin mencari tumpangan, sebuah truk tidak sengaja menabraknya dan membuatnya tewas. Di sisi lain, ketika Spike kembali ke rumahnya, dia terkejut karena Danny berada di sana. Danny memperingatkan Spike untuk berhenti mengejarnya dan jika tidak, dia akan masuk ke dalam daftar target Danny selanjutnya. Scene kemudian berpindah di mana Danny kembali bertemu kepala suku dan menceritakan kalau dia telah melakukan semuanya. Danny meminta Hunter untuk dibebaskan sesuai perjanjian karena dia telah menghabisi ketiga targetnya. Scene kemudian berpindah di mana Danny yang kembali pulang ke rumahnya dan bertemu Anne dan meminta maaf padanya. Di sisi lain, Spike sudah tahu tujuan pembunuh bayaran yang dilakukan oleh Danny. Agennya mencari tahu rumah Danny dan mengirimnya sebuah peluru di samping Anne untuk melakukan sebuah misi lagi. Karena dia telah salah membunuh target ketiga, Danny menyuruh Anne untuk keluar kota demi keamanannya. Dan Hunter temannya diminta melindungi Anne sementara Danny sedang menyelesaikan misinya. Danny yang ingin bertemu dengan Bakait segera mengajar anak buahnya dulu. Sesampai di ruangan Bakait, dia diberikan sebuah buku yang berisi tentang perang yang nyata di Murbat. Dan faktanya Haris tidak membunuh Hussein kakaknya dan Danny merasa itu bukan kesalahannya karena dia hanya menjalankan perintah mereka. Dia kembali menemui agen untuk mengetahui lokasi target dia sebenarnya. Namun Spike ternyata sudah memasang penyadap di ruangan agen tersebut. Spike dan anak buahnya bersiap untuk menangkap Danny. Pada keesokan paginya, seorang pria yang sedang menggunakan helm sudah dicurigai sebagai Danny. Saat dia akan masuk, terjadilah kecelakaan. Mereka mengira itu adalah Danny, padahal itu adalah Jack. Di sisi lain, ternyata Danny berhasil masuk ke dalam ruangan dan menodong targetnya yang bernama Alex. Lalu kembali Danny teringat wajah anak kecil ketika dia membunuhnya.
Danny pun tak jadi menembak targetnya dan hanya mengambil foto target yang sedang pingsan sebagai bukti kalau dia sudah membunuhnya. Di sisi lain, Spike dan anak buahnya segera mengejar Danny. Danny pun berhasil tertangkap oleh Spike, namun Spike kembali melihat mayat Alex yang ternyata dia tidak tewas karena pelurunya adalah palsu. Spike lalu menginterogasi Danny kenapa dia tidak membunuh Alex. Danny mengatakan kalau dia tidak ingin melakukannya karena cuma dipaksa oleh Sheik, kepala suku Oman, untuk melakukan itu. Dan kamera itu harus dia berikan kepadanya. Ketika Spike hendak pergi membawa kameranya, anggota tim SIS mencegatnya dan berusaha menghabisi Spike dan juga Danny. Namun yang terjadi ternyata Danny berhasil membunuh orang tersebut dan meloncat keluar. Di sebuah bandara, ketika Anne sedang berjalan, dia diikuti oleh Hunter. Ternyata di sana juga ada sang agen yang menyuruh anak buahnya untuk membunuh Hunter. Namun Hunter tahu hal tersebut dan segera membunuh terlebih dahulu anak buah sang agen. Hunter pun menembaki kaki si agen. Scene kemudian berpindah di mana Danny dan Hunter bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan di sisi lain di Oman, Spike datang menemui kepala suku tersebut dan tidak terduga dia membunuh kepala suku itu. Bahkan dia mengambil bayarannya. Danny dan Hunter pun yang mengetahui hal tersebut segera mengejar Spike dan Hunter berhasil menembak ban Spike sehingga dia tidak bisa kabur kembali. Hunter kemudian mengambil sedikit dari uang itu lalu memberikannya kepada Spike dan mereka pergi meninggalkan Spike. Di akhir cerita, Danny kembali menemui Anne dan mereka akhirnya bahagia. Dan film Killer Elite pun selesai. Gimana guys, film kita kali ini? Seperti biasa, silahkan kalian komen di bawah. Mimin mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Gawanteng di film-film seru selanjutnya. Dan kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencapai kesuksesan. Dadah.